Katakan saat ini meriset lowongan pekerjaan dan para pengangguran yang ada di tanah air disarankan untuk pindah ke luar negeri karena lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya. Jadi masalah pengangguran di Indonesia itu bukan cuma lapangan pekerjaan yang sedikit. Para pemberi kerja juga bingung nyari orang. Yes, gue ngerti, sulit. Soalnya kalau misalnya gue buka lowongan untuk admin, ya apa 1.000 orang. Chance buat kepilihnya 1/1000, 0,1%. Ya mungkin orang ini juga tebar kemana-mana lah jadinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Cerindo. Nanti buat teman-teman yang nonton video aslinya, link daripada video ini ada di kolom deskripsi, dan video ini bertajuk tentang Petronas Malaysia PHK 50.000 karyawan. Kilang minyak terbesar Indonesia resmi beroperasi, teman-teman ya. Padahal dulu saking takutnya Pertamina, takut kalah saing dengan Petronas, itu Petronas Shell yang berlebur di Indonesia itu di PHK massal. Artinya cabut izinnya itu dicabut karena takut banyak orang Indonesia yang memilih mengisi bahan bakar minyak menggunakan Petronas dan Shell, teman-teman ya. Dan pada akhirnya banyak yang PHK waktu itu, teman-teman, karena takut kalah saing karena produknya memang jauh lebih baik dan lebih bagus Petronas daripada Pertamina. Ini loh, Petronas Malaysia PHK massal 50 karyawan, teman-teman. Dari dulu ngisi BBM di Malaysia itu memang tidak ada karyawannya, teman-teman ya. Kenapa? Pakainya itu kita ngisinya sendiri, otomatis kayak itu, teman-teman. Jadi gak ribet. Kalau di Indonesia kan pakai karyawan, teman-teman ya. Pakai karyawan. Dan itu ngantrinya minta ampun, teman-teman ya. Gila. Oke. Nah, saya penasaran nih dengan videonya seperti apa. Langkah baiknya kita simak bersama. Let's go. Guys, berita ini akan mengguncang kesombongan Malaysia pasti. Wih, kesombongan Malaysia katanya loh. Apa yang disombongkan Malaysia terhadap Pertamina? Memang Pertamina jauh lebih buruk daripada Petronas, teman-teman ya. Indonesia resmi meresmikan kilang RDMP Balikpapan, kilang terbesar RI sepanjang sejarah, investasi 123 triliun rupiah, kedaulatan energi makin nyata. Sementara itu di Malaysia, Petronas malah terpaksa PHK ribuan karyawan karena margin menyusut dan produksi menipis. Hahaha, maling sia tambah nyonyor, ambah. Pemirsa, sebelum berkunjung ke IKN, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan mega proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan. Dengan peresmian ini diharapkan tidak ada lagi antrian BBM dan LPG. Proyek RDMP Balikpapan bernilai investasi mencapai 7,4 miliar US dollar atau setara 123 triliun rupiah. Proyek ini menjadi modernisasi kilang terbesar di Indonesia dan salah satu proyek energi paling strategis di Asia Tenggara. Proyek RDMP Balikpapan mencakup pembangunan 2 unit tangki penyimpanan minyak mentah baru di kawasan Lawe-Lawe berkapasitas 1 juta barel, serta keberhasilan pengoperasian unit pemurnian LPG dengan kapasitas produksi mencapai 43.000 ton per tahun. Hari ini satu langkah lagi di bidang energi, kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua, diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa. Jadi dengan RDMP ini kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar 60 triliun lebih. Karena dia bisa menambah 100.000 barel. Dengan bensin itu kita bisa menghasilkan 5,8 juta kiloliter per tahun. Konsumsi bensin kita sekarang 38 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri kita itu 14,25 juta. Dengan penambahan 5,8 juta, maka impor kita terhadap bensin itu tinggal 19 juta kiloliter. Petronas mungkin dah tak wujud lagi dan pupus pada masa akan datang. Dan bila masa tu sampai, kita semua akan tenganga. Habislah Petronas lepas ni. Ini semua salah PMX. Kenapa Petronas kena pecat lebih 10,000 pekerja? Kecoh di media sosial.
lebih 10.000 Berarti di kilang Petronas itu ya teman-teman, bukan di kilang ya, di produsen di apa ya, kayak semacam ini nih. Berarti banyak pekerjanya dipecat karena Petronas tidak beroperasi. Saya emang lihat beritanya emang seperti itu teman-teman. Tapi ya rakyat Malaysia tetap tidak pernah kehilangan pekerjaan. Artinya masih banyak lowongan pekerjaan di Malaysia yang sangat-sangat melimpah. Gak kayak di Indonesia yang pengangguran semakin meningkat teman-teman ya. ibu bakal hilang kerja. Bayangkan mak ayah selepas kena pecat balik rumah dan tatap wajah anak-anak. Gelap masa depan. Indonesia bangun kilang raksasa, Malaysia pangkas karyawan. Siapa yang lebih siap hadapi masa depan? Mari kita mulai dengan fakta, bukan perasaan. Karena Tapi teman-teman ya, saya kok kurang setuju. Kenapa? Kalau memang Malaysia emang PHK massal di bagian kilang Petronas teman-teman ya. Tapi meskipun mereka tidak punya pekerjaan di bagian itu, masih banyak pekerjaan di bidang yang lain, kilang-kilang yang lain teman-teman ya. Banyak di Malaysia. Kalau memang Malaysia tidak ada lowongan pekerjaan, ngapain banyak TKI yang masih bertahan di sana? Saking banyaknya pekerjaan di sana, teman-teman ya. Berbeda dengan negara ini, kalau kita sudah kena PHK, ya mau cari pekerjaan kemana lagi itu sulit teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan sulit? Karena nggak ada lowongan pekerjaan yang layak teman-teman ya. Untuk biaya hidup sehari-hari. Nggak cukup teman-teman. Kalau di Malaysia banyak. Mau kerja ini kayak ada. Dan biaya hidup di sana mahal teman-teman. Biaya hidup di sana jauh lebih murah daripada Indonesia. di dunia energi, yang hidup itu yang siap. Yang ragu, ya pelan-pelan tersingkir. Tanggal 12 Januari 2026, Indonesia bikin sejarah. Bukan sejarah ala pidato, bukan sejarah ala baliho, tapi sejarah beton, baja, pipa, mesin, dan angka nol yang panjang. Kilang minyak RDMP Balikpapan resmi dioperasikan. Investasinya 123 triliun rupiah, kapasitasnya 360.000 barel per hari. Terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Sekarang bandingkan. Di waktu hampir bersamaan, Malaysia lewat Petronas justru mengumumkan rencana pemangkasan karyawan. Alasannya klasik tapi jujur. Kalau tidak dilakukan, Petronas bisa tidak ada dalam 10 tahun ke depan. Satu negara bangun, satu negara bertahan hidup. Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Siapa yang sedang menyiapkan masa depan dan siapa yang sedang ketar-ketir menghadapi kenyataan? Indonesia. Bangun kilang, bukan bangun alasan. RDMP Balikpapan ini bukan proyek dadakan. Ini bukan proyek kejar tayang. Ini proyek yang dimulai sejak 2019. Dikerjakan bertahun-tahun, lewat pandemi, lewat krisis global, lewat harga minyak yang jungkir balik. Artinya apa? Artinya negara ini tidak panik. Negara ini punya arah. Presiden Prabowo waktu meresmikan bilang sederhana saja. Ini peresmian kilang pertama setelah 32 tahun. Terakhir 1994, zaman Soeharto. Artinya apalagi kalau bukan Indonesia terlalu lama disuruh beli, bukan bikin. Selama puluhan tahun, kita ini pembeli setia. Minyak mentah kita kirim keluar. BBM jadi kita beli balik. Kayak nanam padi, dijual gabahnya, lalu beli nasi mahal-mahal. Dan RDMP Balikpapan ini adalah jawaban telat, tapi tegas. Udah cukup. Sekarang kita olah sendiri. 360.000 barel. Per hari itu bukan angka kecil. Itu angka yang bikin impor mulai megap-megap. Itu angka yang bikin APBN bisa senyum tipis. Itu angka yang bikin kata swasembada energi nggak lagi cuma bahan lomba pidato. Yang suka berpidato itu Prabowo Subianto. Sekarang saja rupiah anjlok, ini akan terjadi sebuah inflasi teman-teman ya. Kenapa? Ini sangat berbahaya sekali lah.
yang dibangga-banggakan adalah Pertamina. Pertamina yang buruk kualitasnya, teman-teman ya. Kita tidak melihat itu sekarang, tapi melihat bagaimana bisa dolar ini semakin menguat, rupiah semakin anjlok, teman-teman. Ini akan terjadi sebuah inflasi dan bahan-bahan akan mahal kepada rakyat nantinya. Ngeri. Ini apa maksudnya? PHK massal karyawan Malaysia. Aduh. Orang Malaysia gak bakalan kebingungan cari pekerjaan, teman-teman. Banyak di Malaysia itu. Puluhan ribu orang kerja bukan dipulangkan. Terus Sekarang kita bicara dampak. Karena kebijakan energi itu bukan cuma soal barel dan kiloliter, tapi soal manusia. RDMP Balikpapan ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Dari insinyur sampai tukang las. Dari operator sampai sopir. Dari vendor besar sampai warung kopi sekitar proyek. jika memang teman-teman ya Indonesia ya semakin maju dalam bidang bahan bakar minyak yaitu Pertamina, kita coba lihat di berbagai video bahwa banyak yang ngeluh terhadap bahan bakar minyak, teman-teman, BBM Pertamina. Indonesia dikatakan saat ini banyak pengangguran juga, teman-teman ya. Jika memang tidak ada PHK dan lowongan pekerjaan banyak di Indonesia ya seharusnya gak ada yang namanya pengangguran di Indonesia tentunya. Sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya nganggur, teman-teman. Katakan saat ini meriset lowongan pekerjaan dan para pengangguran yang ada di tanah air disarankan untuk pindah ke luar negeri karena lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya. Jadi beberapa waktu lalu banyak berita yang berseliweran bahwa Indonesia sedang meriset lowongan pekerjaan. Jadi pengangguran itu disarankan untuk pindah ke luar negeri. Nah, menurut pengamat ketenaga kerjaan dari UGM, pasar kerja di Indonesia setiap tahunnya hanya menyerap 1,5 juta orang, sementara pencari kerja itu 3-3,5 juta orang. Artinya ada sekitar 1-1,5 juta orang yang tidak tertampung di sektor formal. Nah, kelebihan tenaga kerja ini dikirim ke luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja, Migran menyatakan bahwa pemerintah mendorong warga, terutama para pemuda, untuk berpikir ke luar negeri aja karena pengangguran tinggi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah yang memiliki 1 juta penganggur. Beliau juga menegaskan bahwa ini bukan pemaksaan, melainkan solusi legal dan terjamin. Nah, ternyata mayoritas orang-orang di Indonesia kalau bekerja di luar negeri itu adalah di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Turki. Sektor tertinggi di mana para pekerja Indonesia berada antara lain di hospitality, perawat, operator, teknisi, hingga pilot. Fenomena digital kabur aja dulu mencerminkan dorongan besar untuk melarikan diri ke luar negeri akibat Kayak berobat dulu berobat ke Malaysia itu dulu, teman, ada sebuah poster berobat dulu ke Malaysia. Ya, pokoknya Indonesia itu rakyatnya banyak yang ngeluh, teman-teman ya, karena tak sesuai dengan prosedur lah. Pengumuman penting bagi kalian adik-adik SMA, adik-adik kuliah yang punya cita-cita jadi pegawai bank. Urungkan niat kalian, buang cita-cita kalian sekarang. Cari opsi, impian dan cita-cita yang lain. Karena apa? PKH massal ancam sektor perbankan. Imbas penutupan ribuan kantor cabang. Ribuan loh. Gila. Tuh, ya, banyak kantor cabang bank sudah ditutup. Jadi, menurut data statistik perbankan Indonesia OJK, ada 275 kantor cabang bank milik negara yang tutup. Ada 187 kantor cabang bank swasta tutup. Ada 47 kantor cabang bank BPD yang tutup. Dan ada 19 kantor cabang bank luar negeri yang tutup tuh. Ini baru PHK. Ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Tidak hanya PHK, pengangguran semakin banyak, PHK semakin banyak juga, teman. Yang kerja yang nggak dapat kerja banyak, yang sudah dapat kerja tapi diberhentikan juga banyak. Aduh, kacau lah hidup di Indonesia. Teknologi perbankan yang ada. Jadi sekarang ya pekerjaan manusia terutama di perbankan sudah digantikan oleh mesin, oleh teknologi, oleh AI. Jadi penutupan bank ini akan semakin bertambah tiap tahunnya. Karena apa? Karena sekarang teknologi semakin canggih, semakin maju. Jadi sekarang pinjam uang sudah tidak harus ke bank, ya. Orang transaksi sudah jarang ke bank, pakai m-banking, pakai Dana, pakai lain-lain, itu ya pakai teknologi intinya lah. Jadi pakai sistem lain. Lama kelamaan
kantor bank itu hanya sedikit, mungkin hanya kantor pusat aja. Cabang-cabangnya udah pada tutup nanti itu. Jadi adik-adik ya, mulai sekarang bangun mimpi yang lain, yang pingin kerja di bank ya. Jangan mimpi itu lagi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak ya, diarahkan anaknya ya lebih baik kuliah jurusan yang lain lah, karena kalau perbankan kayaknya ke depan sudah mulai dikurangi ya tenaganya. Kalian tahu masalah pengangguran di Indonesia itu bukan cuma lapangan pekerjaan yang sedikit. Para pemberi kerja juga bingung nyari orang. Yes, gue ngerti, sulit. Soalnya kalau misalnya gue buka lowongan untuk admin, ya apa 1.000 orang. Chance buat kepilihnya 1/1000, 0,1%. Ya mungkin orang ini juga tebar kemana-mana lah jadinya. Jadi ironis kan, lu semakin tinggi value-nya, lu semakin dicari orang. Dan perusahaan-perusahaan itu sangat sulit untuk mendapatkan orang-orang yang capable. Makanya fokus untuk ke atas. Kalau misalnya lu ke atas, kompetisi itu sangat-sangat sedikit. Tapi kalau misalnya lu main itu di bawah, main itu pas-pasan, kompetisi itu ada 1.000 orang. Banyak banget orang-orang serakah di negara ini, di dunia ini, yang tidak malu korupsi miliaran triliunan rupiah. Sedangkan satu keluarga ini, udang bakar saat aku bagikan, bapaknya tiba-tiba bilang, enggak, saya udah makan. Udangnya dikasih ke aku. Karena cuma ada 6 kan, sedangkan kita 7 orang. Dan aku tahu bapak ini belum makan. Aku bilang, enggak pak, ini punya bapak, saya udah makan tadi. Emang udah makan? Memang aku udah makan. Dia balikin lagi udangnya, aku bilang, pak, tolong udang ini diambil. Akhirnya karena aku udah insist aku udah makan, dia ambil udangnya. Dan disitulah aku benar-benar tersentuh. Dikala orang-orang ini jarang makan. Makan udang sawah adalah sebuah delicacy atau kemewahan yang luar biasa. Dia tetap menawarkan udang terakhir dia untuk aku, tamunya. And I will never forget that. Karena banyak banget orang-orang serakah di negara ini, di dunia ini. Di negara inilah khususnya, bukan di dunia. Di negara ini sebanyak yang serakah. Artinya banyak pejabat-pejabat yang serakah. Bahkan yang pernah jadi napi, pernah korupsi, diangkat menjadi menteri sekarang, tonton oleh Presiden Prabowo. Gila, ngeri Indonesia ini. Lanjut ke sini lagi teman-teman ya. Efeknya domino. Satu kilang hidup, kontraktor hidup, UMKM hidup, kota hidup, ekonomi daerah gerak. Ini yang sering tidak kelihatan di slide presentasi, tapi sangat terasa di dapur rumah. Bandingkan lagi. Di Malaysia, Petronas bilang terang-terangan, kami akan mengurangi karyawan. Bukan karena benci pekerja, tapi karena tekanan global. Margin menipis, produksi turun, pasar berubah. Bahasanya sopan, tapi artinya pahit. Kami harus mengecil supaya tidak mati. Indonesia justru membesar supaya tidak tergantung. Dua cara menghadapi tekanan global. Tekanan global itu nyata, semua negara kena. Harga energi fluktuatif. Transisi energi bikin industri migas panas dingin. Permintaan berubah, margin menyusut, tapi cara merespons tekanan itu beda-beda. Indonesia memilih investasi besar, bangun kilang, tambah kapasitas, serap tenaga kerja, perkuat industri dalam negeri. Malaysia, Petronas terpaksa memilih efisiensi. Pangkas biaya, kurangi tenaga kerja, bertahan dari margin yang menipis. Mana yang salah? Nggak ada yang salah. Ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal posisi dan kesiapan. Indonesia masih punya ruang membangun. Malaysia sedang menghadapi batas kenyataan. Kilang itu bukan bangunan, tapi sikap negara. Banyak orang melihat kilang sebagai bangunan besar. Pipa di mana-mana, tangki segede stadion, cerobong. Mesin ribut, padahal kilang itu sikap politik dan ekonomi. Kilang bilang, kami mau mengolah, bukan cuma menjual mentah. Kilang bilang, kami mau berdiri di kaki sendiri. Kilang bilang, kami siap menanggung risiko jangka panjang. Makanya RDMP, Balikpapan ini bukan cuma soal energi.
Ini soal keberanian negara ambil keputusan besar. 123 triliun rupiah itu uang besar. Salah urus bisa jadi bencana, tapi kalau berhasil dampaknya lintas generasi. Petronas jujur, kami tertekan. Satu hal yang perlu diakui, Petronas jujur. CEO-nya bilang apa adanya. Kalau tidak berubah, 10 tahun lagi bisa tidak ada. Itu bukan kalimat ringan, itu alarm keras. Produksi gas dan minyak Malaysia diperkirakan turun. Beberapa fasilitas ditutup untuk perawatan. Permintaan ekspor melemah. Margin laba yang dulu di atas 20% diprediksi turun ke 2 digit rendah. Dalam situasi seperti itu, PHK sering jadi pilihan pahit tapi realistis. Tapi disitulah kontrasnya makin jelas. Indonesia melihat tekanan global sebagai alasan untuk memperkuat industri. Petronas melihat tekanan global sebagai alasan untuk mengecilkan organisasi. Siapa lebih siap hadapi masa depan? Jawabannya tidak perlu dramatis. Negara yang membangun kapasitas, menyiapkan kilang, mengolah sendiri, menciptakan lapangan kerja, biasanya lebih siap. Menciptakan lapangan kerja apanya? Indonesia tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, teman-teman, karena banyak mahasiswa yang sudah sarjana itu ujung-ujungnya nganggur karena gak ada pekerjaan, teman-teman. PHK massal buat Malaysia, tapi pekerjaan di Malaysia selain dari Petronas, kilang-kilang Petronas itu banyak, teman-teman. Dan biaya hidup di Malaysia itu saya akui sangat murah sekali, tidak semahal apa yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang rupiah semakin buruk, itu otomatis rakyat akan tercekik, teman-teman ya. Siap menghadapi masa depan dibanding negara yang memotong tenaga kerja, mengurangi operasi, berharap pasar membaik. Ini bukan soal nasionalisme buta, ini soal logika ekonomi. Kalau kamu mau kuat besok, kamu kerja keras hari ini. Kalau kamu cuma bertahan hari ini, besok kamu masih was-was. Indonesia hari ini sedang berkeringat membangun. Malaysia lewat Petronas sedang berpikir keras agar tidak tumbang. Dua-duanya manusiawi, tapi arahnya beda. Dan RDMP Balikpapan berdiri sebagai simbol keras kepala Indonesia. Kami tidak mau selamanya jadi pembeli. Dari impor ke mandiri, kilang Balikpapan bukti Indonesia. Tak lagi bergantung negara lain. Kalau mau jujur, dan kita memang harus jujur, Indonesia itu lama banget hidup sebagai negara impor energi. Bahkan kadang kayak kecanduan. Setiap harga minyak dunia naik, kita deg-degan. Setiap kurs dolar batuk, APBN ikut pilek. Setiap kilang luar negeri bersin, kita ikut pakai masker. Masalahnya bukan karena kita nggak punya minyak. Kita punya. Masalahnya karena kita nggak punya cukup kilang. Minyak mentah keluar, BBM jadi masuk. Dan selisih harganya, ya keluar negeri. Nah, RDMP Balikpapan ini datang bukan sebagai obat flu, tapi operasi besar. Ngeri, mahal, lama, tapi kalau berhasil, sembuh permanen. 360.000 barel per hari. Padahal 306.000 barel per hari, sedangkan dolar sekarang per barelnya itu $100, teman-teman ya. Dan Indonesia mata uangnya semakin anjlok, otomatis nanti dampaknya akan ke rakyat, teman-teman. Makanya jadi negara jangan sok sombong, teman ya. Memang negara Indonesia itu kaya, cuman pengelolanya itu nggak tahu apa-apa, teman-teman. Ya mungkin saya dibilang orang yang bodoh dalam perkara ini, tapi setelah saya mendengarkan, mencerna, melihat, berpikir, saya tahu bahwa Indonesia ini negaranya emang kaya. Cuman kekayaannya itu buat apa kalau semuanya tidak lari ke rakyat, teman-teman ya. Rakyat banyak yang nganggur, biaya hidup mahal.
yang kerja saja gajinya nggak cukup. Makanya kenapa pilih Malaysia? Ya karena gaji di sana jika dirupiahkan tuh berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan gaji yang ada di Indonesia. Dan biaya hidup di Malaysia tuh murah, teman-teman ya. Murah kalau cuma buat makan, murah banget di sana. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Merbat Official, teman-teman ya. Baik, kita akhiri dan ketemu di next berikutnya. Video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.